Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang berbahagia, izinkan pada pertemuan kali ini saya ingin mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kurban. Sebab tidak lama lagi, tepatnya tanggal 27 Mei bulan inilah Ibu, kita nanti merayakan Idul Adha. Salah satu amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada momen Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu, materi ini bagusnya saya hadirkan supaya menjadi bekal bagi bunda sekalian yang mungkin nanti ada yang berkeinginan menyembelih hewan kurban. Baik, poin yang pertama yang ingin kami sampaikan bunda, kurban ini hukumnya menurut mayoritas ulama fikih adalah sunnah. Berarti kalau orang tidak kurban tidak berdosa, karena kurban hukumnya sunnah. Namun walau dia sunnah, dihukumi oleh para ulama sunnah yang muakkadah. Apa artinya sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Kalau bisa jangan tinggal. Wa yukrahu tarkuhu ma'a qudrati alaihi. Kalau ada orang mampu nih, rumahnya besar, mobilnya ada 3, Pajero Sport Siko, Veloz Siko, Alphard Siko, bininya 3. Idul Adha nanda kurban, tidak berdosa, tapi makruh hukumnya. Apa artinya makruh? Beliau dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada satu hadis Nabi pernah mengatakan, orang yang sengaja tidak mau berkurban jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Berarti dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang berkemampuan namun sengaja tidak berkurban. Lalu pertanyaannya bunda, apa dalil yang menunjukkan kurban itu sunnah? Ada hadis yang diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi itu pernah bersabda bunda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Kalau kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, lalu kalian berkeinginan berkurban pada hari raya Idul Adha nanti, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaknya mulai masuk bulan Zulhijjah dia jangan lagi memotong kuku dan mencukur rambutnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksud hadis ini pertama bunda, Nabi mengatakan, kalau kalian berkeinginan berkurban, nih simak, kalau kalian berkeinginan berkurban, lafal berkeinginan ini kata Sayyid Sabiq, dalilun ala sunnati la ala wujub. Lafal berkeinginan dalam hadis ini menjadi dalil bahwa kurban itu sunnah, tidak wajib. Seandainya kurban itu wajib, Nabi itu pasti mengatakan wajiblah ke atas kalian. Tapi Nabi tidak ngomong itu ibu. Nabi hanya mengatakan bagi yang berkeinginan saja. Itu dalil bunda, kurban itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, hadis itu menunjukkan anjuran
Kalau ibu berkeinginan kurban atau suami ibu rencana kaget kurban, mulai masuk 1 Zulhijjah. Kapan sih 1 Zulhijjah? Kalau tidak salah tanggal 18 Mei. Idul Adha 27 Mei. Berarti sekitar 18 Mei. Nanti ibu update lah, cari informasi di Kementerian Agama atau lihat di kalender Hijriah online, banyak. Kapan sih 1 Zulhijjah? 18 Mei. Berarti 17 Mei maghrib, 17 Mei maghrib itu sudah masuk 1 Zulhijjah. Maka kalau ibu berencana kurban atau suami ibu atau anak ibu, mulai masuk maghrib 17 Mei jangan lagi motong rambut, jangan lagi motong kuku, termasuk jangan nyabut bulu-bulu yang ada di badan. Jangan. Makruh hukumnya. Apa sebab Ustaz tidak boleh dicabut? Sebab Mustafa Bugha di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin Syarhu Riyadhis Shalihin, kitab ini kami kaji di majelisnya Bunda Indah, Nuzhatul Muttaqin, bahwa orang ketika berkurban Idul Adha, itu darah kurban itu sebelum netes ke tanah, itu Allah sudah anugerahkan pahala, berkah, rahmat, ampunan bagi wong yang berkurban. Maka hendaknya di saat semua 4 rahmat Allah itu turun, semua anggota tubuh kita masih nempel di badan kita, walau itu kuku dan rambut, supaya semuanya nanti di hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ibu nak kurban mulai 1 Zulhijjah, lalu ibu sengaja motong rambut, motong kuku, maka makruh hukumnya, tidak sampai haram, tidak sampai merusak kurban, tapi makruh hukumnya. Sebab ada anggota tubuh kita yang sudah lepas dari badan kita, sehingga nanti kurban tidak mendapati rahmat yang banyak yang sudah Allah janjikan tadi. Oleh karena itu, tahan-tahan pergi ke salon ibu. Kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, stop dulu pergi ke salon, nyambut uban, pedi kuku, kagetan dulu lah. Sampai kapan? Sampai hewan kurban kita disembelih 10 Zulhijjah atau hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi ingat, perintah untuk larangan ini hanya berlaku bagi yang kurban saja. Kalau yang kurban suami ibu, maka suami ibu saja, tidak boleh motong rambut, motong kuku. Sedangkan ibu boleh. Kalau yang kurban ibu, suami tidak, maka ibu tidak boleh motong rambut, motong kuku. Suami ibu boleh pergi ke barbershop, boleh. Sebab larangan ini bagi yang berkurban saja. Paham? Tapi ada cara nak ngakalinya itu, ada cara. Kalau misal ibu pengen potong rambut nih, ibu pengen motong kuku, kalau saya bunda 5 hari tidak potong kuku bunda, panjang kuku sudah. Apalagi 10 hari tidak potong kuku. Saya kira kakek Idul Adha salam-salaman habis sholat Id kepanjang Ustaz ini, cak kuku malam beda. Maka bagaimana cara ngakalinya? Caranya sebelum masuk 1 Zulhijjah, sebelum maghrib 17 Mei, sorenya siangnya potonglah. Ibu nak pergi ke salon, pergilah ke salon sebelum 17 Mei, sebelum maghrib 17 Mei. Jadi ketika masuk maghrib selesai sudah, kita sudah rapi dan siap menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham sampai sini? Hikmahnya kurban sunnah, tidak wajib. Namun disunnahkan bagi orang yang nanti kurban, termasuk ibu. Ibu di sini ada kaki kurban? Insya Allah ya. Maka mulai 17 Mei maghrib
maka hendaknya stop dulu, motong kuku, motong rambut, cukur kumis, nyabut bulu kelek, misal cukur bulu kemaluan, stop. Sampai kapan? Sampai hewan kurban kita disembelih. Yang kedua, walau kurban itu sunnah, tapi ada kala kurban itu bisa jadi wajib. Kurban itu bisa jadi wajib, Ibu. Apa contohnya? Iza ayyan zaroha, jika kurban itu dinazarkan. Apa tuh nazar? Contoh, ibu punya anak cewek, ujian tes masuk kedokteran unsri, lalu ibu ngomong, ya Allah, jika anak saya lulus kedokteran unsri, maka saya nanti akan menyembelih seekor kambing hari raya Idul Adha. Tiba-tiba seminggu sebelum lebaran haji, anak perempuan ibu lulus kedokteran unsri misalnya. Maka status kurban tadi sebelumnya sunnah berubah dan jadi wajib. Berubah sebab yang ibu harapkan sudah dipenuhi Allah, sedangkan ibu bernazar. Nazar ibu kurban, maka kurbannya berubah menjadi wajib. Sehingga kalau ibu berkemampuan, wajib ibu penuhi janji kepada Allah. Sehingga Idul Adha nanti ibu wajib nyembelih seekor kambing sebagai kurban. Mengapa saya sampaikan ini? Sebab ada aturan bunda. Kalau bunda kurbannya wajib nazar, ibu di sini ada kali kurbannya nazar? Tidak kali. Kalau di tempat kami ada bapak-bapak, Ustaz saya nanti kurban nazar gitu. Wah, luar biasa Pak, berarti bapak kurbannya wajib Pak. Kalau boleh tahu nazar bapak apa? Kuka nak berbini dua sebelum lebaran haji. Gawat bapak ini. Tapi saya tidak bisa melarang dia hajat dia. Mungkin dia sanggup, dia nak bininya mungkin ngizin ke, dan mungkin sudah terpenuhi. Kalau bapak terjadi menikah lagi sebelum lebaran haji, bapak sudah nazar kurban, maka kurban itu wajib bagi bapak. Kecitak bacaannya dia. Nah, buktikan saja. Kuyung itu ya dah. Kuyung mana? Kuyung mana? Jadi, ya itulah. Tapi kami tak pacak melarang. Yo gawe dia lah, urusan dia lah sudah. Tapi itu jadi contoh. Itu adalah kurban yang wajib. Perbedaannya apa? Kalau ibu bapak kurbannya wajib, maka ingat ini, ketika hewan itu disembelih, ibu yang kurbannya wajib atau suami ibu dan keluarga ibu haram melok makan. Tidak boleh. Kalau kurban itu wajib, nih kambing nih, kurban wajib nazar yang anak kedokteran tadi nazar, disembelih. Sudah disembelihkan, dagingnya dicincang-cincang, dipisah. Itu bapak, ibu, dan anak keluarga ibu tidak boleh melok makan dari kambing yang sembelihannya wajib. Jadi yang punya kambing dan keluarganya tidak boleh melok makan jika kambing yang disembelih itu kambing yang wajib, yang karena nazar. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Sebab sesuatu yang sudah dinazarkan itu kambing semua milik Allah, bukan milik kita. Sehingga semuanya harus disedekahkan kepada fakir. Jadi ibu di sini kalau kurbankan apa nyembelih ibu? Tidak kan? Kalau zaman Nabi dulu perempuan tuh nyembelih ibu. Tapi di sini bayangi ibu-ibu di sini nyembelih, nah makin mukena dasar nak nyembelih kan lucu. Saya kira tidak berani. Saya saja kurang mental nak nyembelih, tidak berani. Berarti kita nitip dengan panitia kurban kan? Nitip dengan masjid panitia kurban. Maka ibu ketika membawa kambing yang wajib tadi karena nazar, ibu ngomong, Bapak panitia, ini kambing saya, kambingnya nazar wajib. Maka panitia kurban yang sudah ngerti fikih dipisahnya. Oh ini kambing wajib dipisah taruh sini. Sehingga dia beri tanda. Ketika kambing ini disembelih, dagingnya sudah dipisah, dicincang, semuanya untuk orang miskin. Tapi tak kami ini pengen juga nak nyati mana? Dari mana dagingnya? Maka daging untuk jatah kurban wajib kita jangan diambil dari kambing kita,
diambil dari milik orang lain yang kurbannya sunnah. Paham ya? Untung ibu di sini dak kate kurban wajib karena nazar dak kate. Kalau kurbannya sunnah, yakni kurban biasa, cak kita biasa, maka kita yang berkurban, keluarga kita sunnah ikut nyicip. Nah jadi ibu nih, walau ibu setiap hari sarapannya makan daging, misal makan malamnya makan daging, aitat saya kurbani murni lambe lagu miskin galau, sebab kami ini wong gerot tiap malam makan daging kami. Stik, ya dah, makan rendang, makan dendeng, setiap hari makan daging. Ya wong kayu kan, lama makan daging, sehingga dia tidak mau menerima sedikit pun dari daging kurbannya. Tidak masalah. Tapi bagusnya kalau kita kurban, selama kurbannya bukan kurban wajib, kurban yang sunnah, maka kita dan keluarga kita dianjurkan melok nyicip. Dikit be jadilah ibu. Bahasa Palembangnya setegok jadilah. Mengapa demikian? Daging ini berbeda dengan daging yang biasa kita makan. Sebab kata para ulama, tabarrukan bilahniha, kita mengharapkan berkah kepada Allah dari daging kurban ini. Sebab daging kurban ini ada berkah. Jadi kalau ibu, walau ibu tiap hari sudah makan daging, lalu ibu kurban, tiba-tiba sore-sore panitia kurban nganter ke daging dengan ibu terima. Walau ibu tidak makan semua, yang penting kaget malam dimasak dikit jadilah, dicicipi sedikit jadilah. Sisanya yang masih banyak monggo nak ibu unjuk dengan dulur sanak famili tetangga silakan. Termasuk kalau ibu bingung nak unjuk daging siapa, terima telepon kami, Ustaz datang kami beda daging. Senang niat nak dapat daging. Paham ya? Itu kalau kurban sunnah. Jadi bunda-bunda dianjurkan ikut nyicip. Makan, nyate, buat sate monggo silakan. Tapi kalau kurbannya wajib, tidak boleh. Semuanya untuk fakir miskin. Paham ya? Baik. Kemudian poin berikutnya, masalah urunan. Kalau sapi dan unta, mungkin ibu sekeluarga beli sapi. Sapi itu maksimal untuk 7 nama. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Beliau cerita, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-badana an sab'ah wal badana wal baqarah an sab'ah. Kami dulu pernah kurban dengan Nabi pada masa Hudaybiyah al-baqarah. Apa al-baqarah itu? Sapi. Wal badanah, al badanah apa? Unta. Masing-masing untuk 7 orang. Ingat bunda, 7 orang bukan 7 keluarga. Ini ada 7 keluarga, 1 ekor sapi. Tidak, itu Nabi sahabat sudah sebut 1 sapi untuk 7 orang. Lalu bagaimana dengan kambing atau domba? Kalau kambing tujzi'u an wahidah, 1 ekor kambing mencukupi hanya atas nama 1 orang, bukan sekeluarga. Tapi Ustadz nih salah, kata Syekh Ali Jaber. Pernah dengar kan? Ini Syekh nih di WA nih, Syekh Ali Jaber nih. Apa hebatnya Ustadz ketimbang Syekh Ali Jaber? Ya dah, ini kata ibu-ibu ya dah di luar sana. Syekh Ali Jaber ngomong sikok kambing atas nama sekeluarga. Nah ini yang perlu kita luruskan. Simak nih, video Syekh Ali Jaber itu dibuat tahun 2015 ibu. Berapa tahun lalu? 11 tahun lalu. Dan ibu mungkin tidak mengikuti update viral dari video itu. Kalau saya mengikuti, ketika video itu keluar, saya ikuti alur video itu akhirnya seperti apa. Ketika video itu sudah viral, beberapa bulan setelah video itu viral, dulu kan sudah ada WA, sudah ada YouTube, sudah ada Facebook. Syekh Ali Jaber dipanggil oleh Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, di depan Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dialog. Ujung-ujungnya
Syekh Ali Jabir klarifikasi dan dia minta maaf sebesar-besarnya dengan MUI dan minta maaf dengan kaum muslimin di Indonesia. Sebab isi ceramah beliau tidak sesuai dengan faham yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang bermazhab Syafi'i. Dia minta maaf. Dia sudah menyatakan apa yang beliau sampaikan keliru di hadapan Majelis Ulama Indonesia. Itu video 11 tahun lalu, sudah basi. Model cak kita makan pempek-pempek itulah basi, lah uletan, tak layak lagi dikonsumsi oleh publik. Nah jadi, tak usah di-share video itu. Beliau sudah wafat, semoga Allah angkat derajatnya di alam barzahnya. Beliau ulama yang legowo, kalau beliau keliru, beliau minta maaf. Itu patut dicontoh. Jadi, Syekh Ali Jabir itu menyampaikan pendapat yang keliru. Yang benar itu Bunda, singkok kambing nama singkok wong. Tapi bagaimana? Beliau mengatakan anu hadis Nabi Bunda. Nabi ketika nyembelih nyebut nih, Allahumma taqabbal hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terima ini kambing dari Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Lah, Nabi nyebut nama keluarga, berarti ini dalil nanti kambing itu seekor nama keluarga. Akhirnya di masjid-masjid, kambing pertama atas nama ibu fulanah dan sekeluarga. Ya Allah, rusak kurbannya Bunda, tidak dapat pahala kurban. Jadi bagaimana memahami hadis Nabi tadi? Ini, simak nih. Hadis Nabinya benar, hadis Nabinya tidak salah. Tapi pemahaman terhadap hadis itu yang kita salah. Inilah kalau belajar hadis, modal baca terjemah baik. Hadis itu benar, tapi bagaimana memahami hadis harus difahami sesuai kefahaman para ulama-ulama yang sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Contoh, Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ulama hadis dalam mazhab Syafi'i. Apa kata mereka menanggapi hadis itu? Pertama, Nabi menyebut nama keluarga ketika nyembelih, itu menunjukkan kurban hukumnya juga sunnah kifayah. Ibu pernah tak dengar sunnah kifayah? Mungkin baru sekarang kan? Kita selama ini dengar fardu, sunnah itu juga ada sunnah kifayah. Apa maknanya? Ketika dalam satu rumah tangga ada satu saja yang kurban dengan seekor kambing, maka dia yang berkurban seorang sudah mewakili anggota keluarga yang lain yang tidak kurban. Itu maksud sunnah kifayah. Jadi Nabi nyembelih singkok kambing, kambing itu punya Nabi, tapi kurbannya Nabi sudah mencakup dan mewakili anggota keluarga beliau yang tidak kurban. Satu. Yang kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i mengatakan, Nabi nyebut nama keluarga beliau itu dalam konteks Nabi berniat pahala kurbannya dibagi-bagi dan di-sharing kepada keluarga yang tidak kurban. Sehingga kesimpulannya, ibu bedakan antara kepemilikan dan sharing pahala. Ini berbeda. Kalau berbicara kepemilikan, satu ekor kambing milik nama satu orang. Jadi ketika disembelih, didaftar ke panitia kurban, nama singkok kambing nama seorang. Tapi ketika kambing itu disembelih, sunnah ibu menyingok. Kalau ibu tidak nyembelih, ibu tuh sunnah hadir tuh ketika kambing itu disembelih. Sunnah ya, tidak wajib. Ketika kambing itu disembelih, di situ ibu berniat, ya Allah. Nah, habis kau. Ketika kambing itu disembelih Bunda, ibu sunnah lihat. Lalu ibu berniat dalam hati, ya Allah, ini kurban milikku. Terimalah kurban ini dariku dan sampai ke habis baterai. Oh masuk ya sudah ya. Dan terima kurban ini dariku dan tolong sampaikan pahala kurbannya untuk suami, anak-anakku yang tidak kurban. Itu maksud Nabi nyebut nama keluarga ketika nyembelih.
Jadi kambing nama satu orang supaya sah kurbannya satu orang. Namun ibu yang kurban tadi, ibu berniat dalam hati, ya Allah, sampaikan pahala kurban ini untukku, untuk suami, untuk anak cucuku, bahkan untuk mak bapak yang sudah meninggal, yang mereka semua belum sempat berkurban. Pahalanya sampai untuk sekeluarga gitu. Dan kurban kita tetap sah ketimbang kita unjuk nama sekeluarga. Ini kambing sekeluarga, di atas namakan milik sekeluarga, tidak sah kurbannya. Jadinya sedekah biasa. Paham? Kaget kalau kita salah paham mudah. Kurban tahun ini atas nama sekeluarga saksi kok kambing, kan salah. Tahun depan atas nama satu majelis utuh sikok kambing. Tahun depannya lagi atas nama warga Grand Garden satu kambing. Tahun depannya lagi atas nama warga misalkan kecamatan Saku misalnya. Ujung-ujungnya Palembang kurban sikok kambing lagi. Salah paham terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hendaknya kalau membaca hadis, pahami sesuai paham para ulama. Saya bukan ulama, saya ini ustaz, nyampaikan kalam ulama. Jadi tidak layak ustaz, termasuk ustaz yang lain, menetapkan hukum sendiri tanpa merujuk pendapat para ulama. Nah, sudah saya sampaikan ilmiah mudah. Ilmiah loh. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau semua termasuk ulama yang lain, kalau saya sampaikan tidak habis waktu kita. Maka semua mengatakan satu ekor kambing nama satu orang. Tapi satu orang yang kurban itu bisa berniat, seperti Ustaz Adi Hidayat ngomong, boleh berniat dia ikuti dan hadirkan keluarganya ketika kambing itu disembelih, supaya keluarganya bisa dapat pahala kurban. Tapi kalau berbicara milik, kambing milik nama satu orang. Kalau sapi milik nama 7 orang. Jadi 7 orang itu 7 nama, bukan nama pertama Ustaz Baldat dan keluarga. Coret keluarganya, kaki tidak sah kurbannya. Masalah keluarga itu niat hati yang berkurban. Dia hadirkan dalam konteks berserikat dalam pahala, bukan berserikat dalam kepemilikan. Unta, kalau unta berapa? 7 orang. Kalau di sini kaget ibu kurban pakai unta. Kali di depan Grand Garden dijual unta, ya dah. Unta dari Ubas kayu. Unta 7 orang ya. Kalau ibu umroh, kalau lagi haji, kan ada al-hadiyu, sembelihan hadiyu atau nanti sembelihan kurban, itu boleh pakai unta, urunannya maksimal 7 orang. Urunan itu kepemilikan, persekutuan dalam kepemilikan itu urunan. Tapi orang yang berkurban seorang bisa berserikat dalam pahala, dia bagi dengan keluarganya. Pahala bukan kepemilikan. Paham ya? Baik. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup ya, mengenai umur hewan kurban. Ibu kan nak beli kambing nih kakek, nak beli sapi, ibu harus tahu umurnya. Jadi umur kambing sapi ini, umur ini ada dalam kurban, bukan beda melamar pegawai ada batas umur ibu. Kurban juga ada umur. Kalau tidak cukup umur, tidak sah kurbannya. Tapi kalau disembelih untuk majelis utruja, habis majelis makan kambing boleh-boleh saja ya kan. Tapi kalau untuk kurban harus cukup umur. Singkatnya, tidak usah saya bacakan ibarat bahasa Arabnya, langsung saja terjemah. Kalau ibu kurban pakai sapi, cari sapi yang minimal umurnya 2 tahun. Tidak boleh kurang dari 2 tahun. 2 tahun sudah masuk berjalan tahun ketiga. Kalau ibu kurban pakai unta, depan sini ada jual unta misalnya, ibu pakai unta, cari unta umur minimal 5 tahun, sudah masuk tahun yang ke-6. Kalau ibu kurban pakai kambing, di Palembang ini banyak kambing kan, kambing Jawa, bahasa Arabnya al-ma'iz. Kalau ibu kurbannya pakai kambing, cari kambing yang sempurna 2 tahun. Biasanya 2 tahun itu kambingnya tuh besarnya bu, dan harganya dipucuk 5 juta, pasti di atas 5 juta. Kecuali kalau yang jual kambing itu dulur ibu, ya pacak goyang harganya. Tapi kalau bukan dulur kita saro, kambing yang 2 tahun tuh dipucuk 5 juta biasanya.
Tapi kalau ibu sulit mencari kambing yang 2 tahun, kemudian atau kambing yang 2 tahun sudah stoknya habis, maka boleh kata para ulama minimal kambing itu umurnya setahun. Sudah masuk tahun yang kedua, minimal setahun sudah masuk tahun kedua. Ciri-cirinya gigi 2-nya nih sudah lepas, sudah ganti dengan gigi dewasa. Makanya kalau ibu beli kambing nih, misal ibu yang beli niat, kalau dulu mama kambing beli niat, dia datang ke tempat tukang kambing, dia suruh tukang kambing buka giginya, nggak dibuka, ada 2 giginya lah berubah. Nah, ibu jingok di Google gigi kambing dewasa, ketik di Google, kakek muncul ada foto gigi kambing belum dewasa, ada foto gigi kambing yang sudah musinah, yang sudah dewasa. Ini gigi 2 depan nila berubah, gigi seri 2-nya lah besar dewek, yang lainnya masih kecil, gigi susu, gigi depannya sudah berubah. Itu sudah 1 tahun ke atas, sah dipakai kurban. Kalau yang setahun tuh biasanya dapatlah 2,5 juta, 3 juta dapat. Tapi kalau yang 5 tahun itu di atas 4 juta, di atas 5 juta. Nah, jadi pilih ibu ya. Kalau kambing paling minimal setahun, asalkan giginya sudah lepas dan ganti gigi dewasa. Lalu yang kedua, kalau domba, ada ibu pernah kurban dengan domba? Biasanya di daerah-daerah dataran tinggi itu domba, ya. Di Palembang tak suwe, nah, di kita tak suwe, apalagi di Lumpatan tempat kami sana tak suwe domba, ya. Jadi kurbannya pakai domba. Kalau domba minimal umur setahun cukup. Kalaupun tidak katik setahun, 6 bulan cukup domba, asalkan giginya sudah lepas dan ganti gigi dewasa. Domba itu lebih cepat dia tumbuh ketimbang kambing biasa. Makanya 6 bulan sudah cukup, asal giginya sudah ganti gigi dewasa. Mengapa saya sampaikan bukan? Supaya kita bisa memilih hewan kurban yang tepat. Kalau tidak tepat umur, tidak sah kurbannya. Sebab tukang jual kambing, abang-abang yang jual hewan kurban, itu tidak semua pernah belajar fikih, tidak semua pernah benar. Saya banyak temukan di lapangan yang tukang jual hewan kurban, dalam isi kepalanya yang penting kambing sapi itu jual. Cukup umur atau tidak cukup umur urusan palak bapak kau gitu. Oh, kata mereka seperti itu. Yang penting katanya Idul Adha kami dapat duit banyak, mau cukup umur atau tidak, yang penting laris gitu. Maka ikuti omongan orang tua kita dulu, teliti sebelum kita yang teliti. Carilah hewan yang cukup umur. Ya kalau kita nak buka gigi kambing tadi tak pacak, saya yakin ibu tak ngeri, tergigit kaki tangan ibu. Ya kan, sepaknya oleh sapi oleh kambing tadi. Paling tidak minta tolong dengan tukang yang jual kurban supaya tidak terbudi baru itu. Ya kan, karena penjual ini banyak berbohong. Oh ini sudah setahun setengah, padahal belum sampai setahun, giginya belum ganti gigi dewasa, bisa jadi. Maka teliti sebelum membeli, buka giginya ya. Apalagi kalau ibu dokter gigi, nah tahu ya. Paham sampai sini? Insya Allah. Baik, saya kira cukup untuk materi, tidak usah berpanjang lebar, hampir 1 jam. Monggo kita buka sesi tanya jawab bebas. Saya lebih suka sesi tanya jawab. Nak bertanya tentang kurban boleh, nak bertanya di luar materi juga boleh, bebas. Saya buka seluas-luasnya.